Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara Bincang Santai. Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten dari 6 kabupaten kota di Bali yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi Pilkada 9 Desember 2020. Saat ini kami sedang berada bersama calon Bupati Bangli periode 2020-2025 dari Golkar, yaitu Bapak Imade Subrate. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Setelah menerima rekomendasi dari Partai Golkar beberapa hari yang lalu, bagaimana perasaan Pak calon Bupati terhadap rekomendasi tersebut? Ya, terima kasih. Mungkin sebelum saya jawab, ya saya ingin menyapa saudara saya yang ada di Bangli pada khususnya, pada umumnya ada di Bali, dan lebih umum lagi saudara kami, saudara saya yang sebangsa dan setanah air. Nah, mungkin dalam hal ini terkait dengan pertanyaan Bapak, maaf ini sambil ngopi. Iya. Ya, kita ngopi dulu saudara-saudaraku. Mungkin ya tentunya rasa bersyukur. Mungkin bukan dalam hal kami berdua dengan Akan Kuto Parwato mendapatkan rekomendasi. Sebelum-sebelumnya itu karena kita dilahirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tatkala situasi apapun kita harus mensyukuri sebuah kehidupan. Entah itu dalam situasi hujan, dalam situasi panas, semuanya harus kita syukuri karena semua yang ada di dunia ini adalah ya berkat Beliau, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sehingga pada saat direkomendasi ada rasa bersyukur yang luar biasa, melebihi dari syukur-syukur yang sudah kami lakukan setiap proses kehidupan. Dan kami harapkan dari saudara-saudara dan teman-teman kolega kami, ya, sekalian saya menginformasikan terkait dengan rekomendasi yang sudah kami dapatkan. Dan juga ucapan rasa terima kasih pada partai pengusung, terutama Partai Golkar, yang sudah sedikit luar biasa, bahkan maksimal, karena situasi kami hanya tokoh desa kecil. Apa sih artinya Desa Bundutin yang jumlah pemilihnya hanya 816 dari ketokohan yang luar biasa kecilnya. Nah, Partai Golkar mau menghargai dan memberikan sebuah rekomendasi. Saya apresiasi luar biasa terkait dengan situasi yang sudah kami dapatkan dengan rekomendasi yang sudah diberikan. Sedikit cerita Pak tentang bagaimana pertemuan Pak Subrate dengan Pak calon Wakil Bupati Panggakan Made Kute Perwate. Ya, sebenarnya ini ada sebuah proses politik yang tanpa saya sadari sebenarnya, tanpa kami sadari berdua. Karena kami itu bukan dikaderisasi dari keluarga. Maaf, yang notabene Pak Made Ganyar itu adalah kakak kandung nomor 2 yang kebetulan juga per hari ini beliau masih menjabat sebagai Bupati Bangli. Ya, tanpa dikaderisasi, kemunculan kami berdua ya di dunia politik ya seperti ini adanya, ya sehingga dari proses-proses yang kami jalani yang mungkin tidak kami sebutkan karena sudah di media-media per 8 bulan yang lalu mungkin sudah ada proses terkait dengan situasi munculnya kami berdua dengan Akan Kuto Parwato. Dan Pak Akan Kuto Parwato pun yang sebenarnya sudah dimisioner, kenapa harus berpasangan dengan saya? Artinya ada sebuah proses politik tanpa kita rencanakan, ada sebuah bahasa alam yang menuntun kami. Di samping juga ya antusias dari teman-teman, dari para beberapa tokoh yang ada di Kintamani, Temuku, Bangli, bahkan juga dari Susuk. Setelah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, merupakan sebuah kepercayaan luar biasa yang diberikan kepada Pak Bapak dan Pak Anggakan. Apa persiapan dilakukan untuk
menyambut pertarungan sengit di Bangli ini? Ya mungkin kalau dibilang sengit boleh, kalau dibilang tidak juga boleh. Karena menurut kami dengan Pak Akan itu, ya, kami sudah berprinsip menjalani politik dengan elegan, dengan humanis, dengan memegang teguh Astungkaro, Suksmo, dan Rahajeng. Terpilih Suksmo, Rahajeng, nggak terpilih ya Rahajeng juga. Banyak punya teman. Di samping itu, ya kami optimis untuk memenangkan. Karena kalau kita bicara kompetisi, pasti orang itu semuanya optimis untuk menang. Dan memang harus ada yang kalah dan ada yang menang. Ya tatkala saya menangkan pemilu Kada Bangli per 9 Desember 2020, mari kita bersama-sama sambut Bangli dengan ceria. Begitu juga tatkala kami tidak memenangkan, ya kita juga sambut bersama-sama. Ayo Bangli kemanakan ke depan, kita bersama-sama. Tidak usahlah nanti saling gontok-gontokan. Apalagi kalau prinsip Bali ya bulan pitung dino. Rasa gedag dan rasa kegotong royongan Bali itu luar biasa. Mari kita beramai-ramai menyambut pemilu kada damai terkait dengan situasional yang ada pada hari ini dan untuk selanjutnya. Program unggulan apa yang Pak calon bupati dan calon wakil bupati akan tawarkan pada masyarakat Bangli agar dalam pemilihan nanti bisa menjatuhkan pilihan kepada pasangan bagus ini? Ya mungkin di samping juga sudah ada pariwisata yang sudah berjalan. Siapa yang tidak tahu kalau kita bicara ya Kintamani dengan Danau Baturnya, dengan Gunung Baturnya, dengan trekkingnya dan juga dengan kopi breaknya itu ya nanti prioritas lainnya selaku penyangga pariwisata ya kita tingkatkan di bidang pertanian dan peternakan. Karena kalau kita bicara Kabupaten Bangli ya 75% adalah pertanian dan juga peternakan. Nah itu kita kolaborasikan nanti. Ya mudah-mudahan Astungkaro petani dan peternak itu antusias untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan, hal-hal yang wajib dilakukan ke depan terkait dengan ya rasa kesejahteraan. Lalu untuk selanjutnya kira-kira pemetaan suara Pak selaku pimpinan wilayah di salah satu desa di Kintamani, Bapak calon wakil bupati sebagai calon politisi sejati juga, kira-kira peta melihat kekuatan antara lawan dengan pasangan bagus ini, kira-kira di mana yang akan mendapat suara terbanyak atau berapa persen yang akan diperolehnya? Ya mudah-mudahan sih dengan pemetaan politik kebetulan juga kalau keberadaan saya sempat jadi kepala dusun, sempat jadi kepala desa juga 2 periode. Ya masing-masing wilayah mempunyai strategi tersendiri atau mempunyai sebuah kultur yang berbeda-beda. Mungkin di Kintamani seperti ini, di Temuku seperti ini, Bangli seperti ini, Susut seperti ini, dan semua sudah saya jalani terkait dengan strategi politik berdasarkan analisa-analisa dari berbagai teman-teman, termasuk juga di relawan, di teman partai, memberikan masukan terkait dengan strategi yang harus kami jalani ke depan. Terakhir, pesan Pak Subrate kepada masyarakat pemilih di Bangli ini supaya bisa memanfaatkan hak pilihnya dan juga memilih secara cerdas untuk menentukan calon pimpinan Bangli yang ke depan yang sejati. Ya mungkin pesan dan kesan, ya marilah kita melakukan pilihan yang objektif. Ya siapapun nanti sebagai pemenang, mari kita hargai secara bersama-sama bahwa Bangli itu milik Bangli. Bangli itu bukan milik si A si B. Nah sehingga masyarakat merasa nyaman, merasa damai sebelum melakukan pilihannya itu. Dan kami harapkan dengan situasi yang seperti ini, apalagi negara Indonesia, khususnya juga Bali ini dilanda COVID-19, nah, sehingga ya saya harapkan di samping juga melakukan hal-hal di dunia kita, mari kita juga melakukan hal-hal sujud bakti atau berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nah bagaimana COVID ini biar cepat berlalu. Nah di samping juga harapan kami tidak mau melakukan
hal-hal politik yang menukik, apalagi yang menekan situasi COVID-19 ini, ya mungkin ya wajarlah kalau masyarakat juga beranggapan bahwa kalau kita bicara politik itu banyak janji. Ya, saya juga tidak maulah berjanji-janji. Ayo mari kita lakukan apa yang mesti, yang harus kita lakukan secara bersama-sama, bukan satu dua orang. Terima kasih Pak Subrate, calon Bupati Bangli periode 2020-2025. Sebuah perbincangan yang luar biasa, sebuah ide yang luar biasa yang dilemparkan walaupun baru awal, tetapi menjadi pegangan bagi masyarakat pemilih agar tanggal 9 Desember 2020 bisa menjatuhkan pilihan yang tepat. Ingin Kabupaten Bangli maju, ingin Kabupaten Bangli lebih maju lagi dari yang sekarang, maka masyarakat yang cerdas, masyarakat yang pintar harus menjatuhkan pilihan kepada calon bupati, calon wakil bupati yang cerdas dan yang pintar. Saya Francelino, kita berjumpa kembali dalam acara Bisa yang akan datang. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Santi.